Sahabat Bola Indonesia, bertemu lagi dengan saya Gita di channel Go Bola TV Online, bincang-bincang seputar pembinaan sepak bola yakni revolusi teknologi sepak bola Indonesia. Kita akan membahas bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan pondasi dasar sepak bola untuk anak-anak Indonesia menuju prestasi dunia. Untuk mendukung perkembangan fundamental sepak bola Indonesia di channel ini, kami mohon dukungannya dengan mensubscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Sahabat Bola Indonesia, di episode kali ini kami bersama dengan founder Go Bola Bali yaitu Bli Agung dan ada pula advisor program yaitu Bli Gusman. Apa kabar Bli Agung dan Bli Gusman? Kabar baik. Salam sehat untuk kita semua ya. Salam sehat. Salam sepak bola Bersahabat. Baik, dalam episode kali ini kita ada edisi khusus setelah mengetahui begitu luar biasanya program ini. Kita pengen tahu nih, di mana sih Pak Agung mendapatkan biaya? Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang tentu semua akan sulit bagi semua orang. Bisa saya tahu dari mana bisa dapat dana untuk program ini? Oke, baik. Selamat sore sahabat bola Indonesia. Jadi ya memang betul, pada saat kita bicara suatu program, suatu kegiatan yang ingin kita bangun, yang ingin kita rancang, ya tentu tidak terlepas dari pendanaan. Ya, memang kami membangun program ini mulai dari perencanaan sekitar 2015 kemarin dan kita coba setup semuanya. Ya, dana yang dibutuhkan apalagi pada saat kita bicara sebuah sistem ya, yang tentu banyak hal yang harus kita libatkan di situ, baik secara teknologinya, baik secara sumber daya manusianya, termasuk juga yang paling penting sebenarnya di kami pembuatan sebuah sistem itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pengakuan bahwasanya sistem itu memang bermanfaat. Artinya apa? Sistem itu harus diuji cobakan. Nah, pada saat kita bicara sistem itu diuji cobakan, artinya ya kebutuhan dana cukup besar lagi juga, apalagi kalau kita bicara kompetisi sepak bola di program kita ya sahabat bola Indonesia, kalau kita bicara ini kan sepak bola anak-anak, kompetisi sepak bola anak-anak yang memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang kami menginginkan mempunyai sebuah kompetisi yang kalau bisa mungkin terbaik tidak hanya di Indonesia tapi di Asia. Jadi ini memang perlu persiapan, perlu perencanaan dan perlu kerja keras serta perlu dana yang tidak sedikit. Nah, pada saat kita bicara dari bagaimana kami mempergunakan sumber dana, ya memang sejauh ini kami berada di bawah naungan lembaga yayasan. Nah, di mana banyak hal yang bisa kami lakukan. Yang pertama adalah tentu mohon dukungan dari pemerintah, dan dalam hal ini kami sudah dapat 2 dukungan. 2018 dibantu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, IFC itu bisa berjalan dan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Badung, dan di 2019 juga kebetulan pemerintah Kabupaten Badung mendorong program kami ini sehingga bisa berkelanjutan. Di samping memang kami sendiri juga dari yayasan terus menggali sumber pendanaan. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah kalau kita ketergantungan, entah itu dengan sponsor, entah itu dengan pemerintah. Kejadian seperti saat ini yang kita tidak pernah prediksi, wabah pandemi terjadi. Tidak hanya perusahaan-perusahaan, apalagi kalau kita bicara Bali mungkin khususnya Badung ya, itu kita hidupnya kan dari industri pariwisata yang notabene 1,5 tahun ini ya tidak ada kehidupan pariwisata, yang artinya tidak ada pendapatan, baik itu masyarakatnya, baik itu perusahaannya maupun pemerintahnya ya, sehingga kita agak kesulitan di situ. Nah, dari situ akhirnya di 2019 kemarin pun kami sebenarnya sudah merancang sebuah program yang mana kami akan mencoba membangun sebuah industri yang inline dengan program kami. Nah, sehingga nanti dari industri inilah yang akan mendukung dari sisi sumber pendanaannya. Jadi artinya industri ini kita jalankan, kita akan kembangkan, kita akan bangun, nanti hasilnya inilah yang kita akan manfaatkan untuk menjalankan program. Jadi kalau saya boleh bilang mungkin pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai dengan akhirnya program ini bisa berjalan sampai saat ini ya kebutuhan dana cukup besar, dan apalagi nanti pada saat kita bicara pengembangan ya, pengembangannya itu tentu kebutuhan dana juga yang lebih besar lagi. Nah, ini makanya mungkin pada kesempatan sore hari ini kita juga kedatangan satu advisor, kebetulan teman kami yang memang sudah punya pengalaman di dunia bisnis ya. Kita harapkan terutama kita bicara online ya, kita bicara teknologi ya, mudah-mudahan dari masukan-masukan dari Bli Gusman nanti bisa membantu kita sehingga
apa namanya, yang kami sudah rencanakan, yang sudah kami agendakan itu bisa benar-benar bisa berjalan dengan baik, saya pikir gitu kita. Wah baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Agung. Sekarang saya akan lanjut ke Bli Gusman. Bli Gusman, saya mau nanya nih, apa sih yang membuat Bli Gusman tertarik untuk menjadi advisor di Go Bola Bali, dan kemudian apa saja pengalaman yang Bli Gusman dapat sampaikan ke Bli Agung mengenai industri bola? Oke, baik. Salam sahabat bola Indonesia. Saya sendiri latar belakangnya dari manajemen informatika, information technology. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem yang memberikan solusi terhadap satu masalah itu akan menarik bagi saya. Nah kemudian dari sini ada sistem aplikasi yang berbasis Android yang mau dibuat. Dan tentu saja kalau saya melihat pengguna daripada Android ini sangat besar ya. Sistem ini ada sekitar 5,2 miliar dari data pengguna smartphone saat ini. Itu menjadi satu potensi yang besar bagi satu komunitas. Walaupun tidak semuanya menggunakan hal itu. Nah, tapi yang penting dalam satu aplikasi ini adalah bagaimana aplikasi ini memberikan satu solusi terhadap penggunanya, itu sebenarnya menjadi key-nya. Dan apalagi aplikasi ini lebih ke arah fundamental pembelajaran terhadap anak-anak. Dan saya pikir ini merupakan satu hal yang cukup fundamental ya, di mana kita memerlukan suatu penilaian yang lebih objektif terhadap aktivitas olahraganya anak-anak itu sendiri. Dan kemudian kembali lagi mengarah ke aplikasi dengan potensi besarnya pengguna smartphone saat ini, kita lebih fokus ke arah komunitas, di komunitas bola terutama. Nah ini akan menjadi satu potensi pasar juga yang nanti bisa kita kembangkan untuk bisnis ini, di mana dalam komunitas itu sendiri nanti bisa kita kembangkan kembali bisnis-bisnis apa yang bisa kita ambil dari setelah kita terbentuknya komunitas ini, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bli Gusman. Wah, semakin kesini semakin menarik pembahasan kita kali ini, namun kita harus rehat sebentar untuk melihat video highlight yang sudah dibuat oleh Bli Agung mengenai annual event International Football Championship. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke dalam perbincangan berikutnya. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Sahabat bola Indonesia, kita kembali lagi dalam bincang-bincang revolusi teknologi sepak bola Indonesia. Wah, semakin menarik diskusi kita kali ini ya Pak Agung ya. Saya mau balik lagi nih ke Pak Agung. Pak Agung ini ternyata tidak hanya menyiapkan program, tetapi juga menyiapkan pendanaan untuk program tersebut. Sekarang saya mau nanya nih Pak Agung, untuk membangun industri ini tentunya kan perlu pendanaan juga. Itu pendanaannya dapat dari mana ya Pak Agung? Iya, baik.
Gita, sahabat bola Indonesia, jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, jadi memang pada saat kita mempunyai suatu program, mempunyai sebuah kegiatan, tentu tidak terlepas dari sumber pendanaan. Nah, memang pada saat kita bicara program ini dan kami memang mempunyai dasar hukumnya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kunci poin kami di sini ya, dengan program yang kami buat di 2016 kemarin. Kami bersyukur di tahun 2019 kebetulan pemerintah mengeluarkan satu impres, dalam hal ini Pak Presiden mengeluarkan impres nomor 3 tahun 2019, yaitu tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Nah, artinya apa? Di situ ada 15 kementerian lembaga terkait yang akan terlibat di situ. Nah, tentu ini menjadi momentum kami bagaimana kita bisa bersinergi. Di situ ada kementerian BUMN, ya mungkin kita bisa mencoba untuk melakukan kerjasama. Nah, ini langkah yang positif kalau saya boleh bilang di awal-awal. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimanapun juga kita tidak akan bisa tergantung dari itu. Jadi kita harus sudah mempunyai sebuah sebuah industri yang nantinya untuk program jangka panjang itu bisa bisa mensupport atau mendukung program ini. Karena pengembangan program, pengembangan kegiatan tentu pasti akan ada penambahan biaya. Nah, ada 4 line bisnis yang memang kami sudah rancang. Yang pertama seperti yang dibilang sama Bli Gusman tadi, itu potensi untuk pengguna aplikasi kita sangat luar biasa. Pada kita bicara anak-anak sekarang, anak-anak usia yang menjadi komunitas kita kan usia 8 sampai dengan 15 tahun. Pada saat kita bicara 8 sampai 15 tahun, mereka sangat aktif ya menggunakan aplikasi gitu ya, entah itu game, entah itu apapun. Nah, ini menjadi potensi yang pertama. Jadi aplikasi itu yang kita itu menjadi line bisnis kami yang utama. Terus yang kedua, ya tentu setelah ada aplikasi tadi, ya kita juga mempunyai annual event. Annual event itu kami ada 2 kegiatan yang sudah berjalan. Yang pertama adalah kompetisinya, yang kedua adalah training campnya. Nah, ini kita bicara Bali mempunyai potensi yang sangat bagus untuk kita kembangkan menjadi training camp profesional untuk di sepak bola. Tempatnya yang sangat paradise, yang sangat fantastik ya, orang datang ke Bali, anaknya main bola, orang tuanya jalan-jalan. Nah, ini yang bisa kita trigger gitu ya. Nah, setelah itu nanti mungkin kalau kita bicara misalnya mengundang teman-teman dari luar daerah, bilanglah misalnya dari luar provinsi Bali atau mungkin dari luar negeri, let's say misalnya Asia, orang Malaysia datang ke Indonesia, orang China datang ke Indonesia, orang India datang ke Indonesia. Tapi kalau mereka melihat perkembangan sepak bola Indonesia mungkin tidak menjadi daya tarik gitu kan. Tapi pada saat training camp ini, programnya, instrukturnya, terus udah gitu head coachnya itu datang dari Spanyol, apa yang terjadi? Mereka pasti akan datang ke sini daripada dia datang ke Spanyol, mendingan datang ke Bali gitu kan. Nah, ini yang menjadi line bisnis yang kedua, jadi annual event. Nah, yang ketiga tentu yang menjadi yang line bisnis kami yang lain juga adalah bagaimana kita mengoptimalkan begitu kita punya bisnis digital tadi, ada annual eventnya. Ini kita punya kesempatan untuk memberikan kepada teman-teman untuk melakukan advertising di situ. Artinya apa? Ada industri advertising di situ. Nah, yang terakhir adalah mereka datang di event kami, mereka datang di kegiatan kami, tentu yang namanya anak-anak, cenderamata itu sangat diinginkan buat mereka. Apa yang kita buat di situ? Ada merchandising yang identitasnya apa? Program kita gitu ya. Sehingga ini 4 line bisnis ini yang memang sudah kami rancang. Nah, cuman bagaimana ini bisa menggerakkan, barangkali nanti dari Bli Gusman akan bisa memberikan dari pengalamannya beliau ya, kita akan dengarkan 4 line bisnis ini bagaimana sih caranya, apa yang kita harus fokuskan nanti. Nah, ini mungkin sehingga nanti kalau seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita bicara 4 ini kan semuanya sudah sempat pernah kita uji cobakan dan artinya sudah pernah jalan dan menghasilkan. Tapi bagaimana ini men-scale up? Nah, men-scale up sehingga yang tadinya mungkin ini nanti benar-benar menjadi sebuah industri, menjadi sebuah perusahaan yang tidak lagi artinya berada di bawah bayang-bayangnya yayasan. Nah, ini bagaimana mensimulasinya sehingga nanti pada saat kita mengharapkan ada
partner atau mungkin investor yang akan invest di sini, mereka sudah satu, program kita sudah sangat luar biasa. Yang kedua, potensi pasarnya seperti yang Pak Bli Gusman sampaikan tadi itu juga sudah sangat luar biasa. Nah, bagaimana meng-packaging ini sehingga benar-benar menjadi sebuah sebuah perusahaan yang profesional, tetapi secara program tetap mereka bisa inline. Nah, ini mungkin nanti Bli Gusman mungkin bisa bantu ini kan, Bli? Ya. Oke, kalau saya lanjutkan sedikit mengenai program tadi, memang secara fundamental kita dari event pada dasarnya, tetapi kita juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, potensi pasar untuk potensi pengguna aplikasi itu sendiri juga sangat besar, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk kelanjutannya, saat ini untuk digital business sendiri, kita bergerak di sosial media juga, di mana saat ini kita juga sedang membangun komunitas bola untuk anak-anak itu, dan kita sedang bangun saat ini. Nah, dengan adanya komunitas itu kita bisa mendevelop kembali bisnis-bisnis apa yang akan bisa kita lakukan di situ. Kunci utama di dalam sosial media itu sendiri adalah komunitasnya, seberapa banyak member yang ikut atau masuk ke dalam komunitas kita tersebut. Nah, dari situ nanti akan berkembang. Jadi kita tidak berhenti di sini saja. Memang kita sudah ada plan, tapi dari apa yang berjalan, dari apa yang menjadi pengalaman saya, ada hal-hal baru yang nantinya akan berkembang di sini. Kita coba adaptasi di situ, menyesuaikan. Seperti misalnya pada saat satu komunitas menghadapi satu permasalahan, mereka punya isu mengenai bagaimana caranya mendapatkan nutrisi yang baik, bagaimana mereka mendapatkan suplai nutrisi. Nah, kita dari pengelola komunitas itu kita mencoba menjembatani mereka, menyediakan. Nah, itu sebagai salah satu media bisnis juga nanti ke depannya. Nah, itu kita akan pelajari terus, mungkin dari saat ini, mungkin juga dari member kita sudah memiliki satu ide, nah itu kita bisa tampung juga. Nah, silakan dari member kalau misalkan ada suatu hal yang dibutuhkan rasanya dari komunitas ini, silakan di komen saja di bawah, nanti kita bisa akan coba akomodasi dan kita coba selesaikan bagaimana isunya. Pada dasarnya seperti itu, kita mencoba menggali isu daripada komunitas ini dan kita mencoba mencarikan solusi terhadap isu tersebut. Ya. Itu menjadi potensi jadi bisnis. Artinya kalau saya simpulkan adalah bagaimana kita menguatkan dulu ya komunitas kita yang akan tergabung setelah mereka semua di situ, dan artinya pasti akan ada kebutuhan dan jawaban daripada kebutuhan itu sendiri. Nah, ini yang menjadi peluang potensi bisnis yang pada akhirnya pada saat kita bicara artinya satu sama lain saling terikat. Betul. Jadi tidak ada istilahnya perusahaannya jalan, programnya tidak bisa berkembang. Betul. Atau sebaliknya programnya berkembang, perusahaannya nggak jalan. Jadi seperti itu ya, Bli Gusman. Betul. Wah, sangat luar biasa dan inspiratif sekali perbincangan kita kali ini ya. Namun karena keterbatasan waktu, kami harus undur diri terlebih dahulu dan kita akan bersua di episode berikutnya. Baik sahabat Indonesia, Bli Gusman dan Bli Agung, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Salam sepak bola bersahabat.